Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Karina Carlita. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Iva Yunani berusia 33 tahun, merupakan warga Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Iva ini, guys. Namun diketahui Iva merupakan seorang ibu janda 2 anak yang masih kecil. Tidak dijelaskan tentang ayah dari anak-anak Iva itu, namun yang jelas Iva bekerja mencari uang untuk kebutuhan kedua buah hatinya. Namun sayangnya Iva bekerja sebagai pemuas hasrat bertarif para pria hidung belang. Ia menjajakan layanannya itu melalui media sosial khususnya Facebook untuk menarik para pelanggan. Disebutkan bahwa nama akun Facebook Iva untuk menjajakan layanannya adalah Nona Bocil. Berdasarkan penelusuran di Facebook, akun Nona Bocil sepertinya tak asing di grup-grup dewasa di Facebook. Banyak warganet yang sudah mengenal perempuan asli Badas, Kabupaten Kediri itu. Ditemukan banyak kode-kode nakal yang disematkan pada akun tersebut. Spek kecil mungil, panggilan saja, tulis Iva di beranda profil Facebooknya. Sebelum kasus ini terjadi, akun Facebook Iva yang bernamakan Nona Bocil itu cukup aktif. Ia sering memposting foto-foto selfie-nya yang cukup terbuka untuk mungkin menarik minat para pelanggan. Ada juga beberapa foto yang menunjukkan dirinya berada di kamar tempat penginapan atau hotel. Terlihat Iva memang benar-benar menggunakan akun media sosial Facebooknya sebagai wadah untuk bisnis layanannya. Dan memang terlihat para pria hidung belang suka mampir ke akun tersebut untuk menggoda Iva, minta nomor WA, dan bahkan sampai menanyakan tarif layanannya di kolom komentar foto yang ia posting. Tetapi meskipun ia sering memposting foto dengan pakaian-pakaian yang terbuka, namun ada juga beberapa postingan foto Iva yang menunjukkan dirinya dengan pakaian yang tertutup. Nah, seorang warga dekat rumah Iva yang identitasnya tidak mau disebutkan membenarkan bahwa akun Facebook bernama Nona Bocil adalah milik Iva. Namun ketika ditanya terkait keseharian Iva, warga tersebut hanya mengatakan, "Ya begitulah," sambil tersenyum. Entah pekerjaan Iva itu memang sudah tidak asing lagi atau telah diketahui oleh warga sekitar. Namun yang jelas warga tersebut juga memastikan kalau foto di akun tersebut adalah Iva. Kemudian singkat cerita, dalam mencari pelanggan layanannya, Iva kenalan dengan seorang pemuda melalui akun Facebooknya itu. Pria tersebut bernama M. Wahyudin Mahardika, berusia 21 tahun, kita sebut saja Dika, yang merupakan warga Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Saat itu Dika berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, Dika menghubungi Iva untuk menyewa jasa layanan pemuas hasratnya. Mereka chat-chatan di Facebook untuk proses penyewaan, dan Iva mematok harga sebesar Rp500.000 untuk 1 jam kencan. Saat itu tanpa penawaran, Dika pun setuju dan mereka mulai menentukan tempat di mana mereka akan berkencan. Setelah sepakat, keduanya pun bertemu di sebuah hotel, yaitu Hotel Banowati Pare, pada tanggal 7 Mei tahun 2022 dan melakukan aktivitas tersebut. Iva memberikan layanan terbaiknya kepada Dika yang membuat Dika senang dan puas. Kala itu kencan keduanya berjalan dengan lancar tanpa masalah. Setelah selesai kencan, keduanya pun pulang ke tempat masing-masing dengan perasaan puas. Dika puas dengan layanan Iva, sementara Iva puas dengan bayaran dari Dika. Singkat cerita, sekitar hampir 1 minggu kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022, Dika yang merasa puas dengan layanan dari Iva menghubungi janda anak 2 itu kembali untuk dipuaskan hasratnya lagi. Tetapi kali ini keduanya negosiasi harga dan Dika sepakat membayar Iva sebesar Rp1 juta untuk 3 jam kencan. Dan pada malam di hari Jumat itu keduanya janjian bertemu di Hotel Kediri 1 Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sebagai tempat untuk berkencan.
Tanpa curiga, Iva pergi ke hotel tersebut sendirian sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat menggunakan sepeda motor. Setibanya di hotel, Iva check-in duluan sambil menunggu Dika datang. Di sisi lain, entah apa yang ada pada pikirannya, sebelum berangkat menuju ke lokasi hotel, Dika sudah mempunyai niatan untuk menghabisi nyawa Iva. Ia sengaja membawa sebilah pisau yang gagangnya ditutupi dengan lakban, supaya tidak ada yang curiga kalau dia membawa pisau ke hotel. Pisau tersebut ia letakkan di dalam jok sepeda motornya. Tak hanya itu, Dika juga sengaja menutupi plat nomor kendaraan sepeda motornya dalam upaya agar tidak ada yang mengenalinya. Kemudian setibanya di hotel, Dika pun langsung masuk ke dalam kamar yang telah dipesan oleh Iva, dengan Iva yang sudah berada di dalam kamar setelah beberapa saat menunggu. Tanpa basa-basi, keduanya pun mulai melakukan hubungan badan. Iva mulai melayani Dika dengan penuh gairah, tanpa Iva sadar bahwa pemuda tersebut telah memiliki niat jahat kepadanya. Di mana sekitar pukul hampir tengah malam, keduanya beristirahat sejenak. Lalu saat sedang istirahat itu, tiba-tiba Dika menawarkan diri untuk memberi pijatan kepada Iva. Tanpa curiga, Iva pun setuju dan Dika mulai memijat tubuh Iva di bagian belakang dengan posisi saat itu Iva tidur tengkurap. Sejenak Iva merasa rileks dengan pijatan Dika. Namun di saat Iva sedang lengah itu, Dika pun mulai melancarkan aksinya. Pertama, ia beralasan ingin keluar kamar untuk mengambil sesuatu di motornya, di mana saat itu sebenarnya ia pergi untuk mengambil pisau yang ia bawa di dalam jok motor. Kemudian setelah kembali ke dalam kamar, ia pun melanjutkan memijat Iva. Lalu tiba-tiba ia mulai menganiaya janda tersebut dengan menghantam bagian belakang kepala Iva menggunakan pisau yang telah ia bawa. Dika juga mulai melukai leher Iva dengan pisau tersebut. Sontak Iva pun berteriak kesakitan dan sempat memberikan perlawanan. Ia berusaha melawan untuk melepaskan diri dari Dika. Namun karena kalah kekuatan, Dika yang terus menganiaya Iva membuat Iva kehilangan nyawanya karena luka di bagian kepala dan leher, serta kehilangan banyak sekali cairan merah. Setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, pelaku Dika segera membersihkan diri di kamar mandi. Ia membasuh tubuhnya untuk menghilangkan bekas-bekas cairan merah milik korban. Kemudian setelah membersihkan diri, pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp1.470.000 serta sebuah handphone milik korban. Padahal uang tersebut adalah uang yang pelaku berikan kepada korban sebagai bayaran jasa layanannya. Pelaku pun segera melarikan diri dari tempat kejadian dan sempat membuang sebagian barang-barang milik korban untuk menghilangkan jejak. Nah, kasus ini terungkap ketika keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022, sekitar pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat, seorang petugas hotel mendatangi kamar Iva untuk mengingatkan penghuni kamar buat sarapan karena waktu sarapan hampir habis. Kebetulan saat itu Iva menyewa kamar hotel tersebut sudah include dengan sarapan. Petugas hotel mulai memanggil penghuni kamar sambil mengetuk-ketuk pintu. Tetapi berkali-kali dipanggil dan pintu diketuk-ketuk, tidak ada jawaban dari dalam kamar. Merasa curiga, akhirnya petugas hotel tersebut memanggil satpam hotel, lalu menceritakan kecurigaannya tentang kamar itu yang dalam kondisi terkunci dan seperti tidak ada orang. Sudah beberapa kali dia memanggil-manggil dan mengetuk pintu namun tidak dibukakan. Akhirnya karena merasa curiga, petugas serta satpam hotel itu pun sepakat untuk mendobrak pintu kamar. Setelah pintu berhasil dibuka dan mereka masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya mereka mendapati korban sudah dalam keadaan tewas mengenaskan, tidak berbusana, dan cairan merah membasahi tempat tidur hotel. Pemandangan menyeramkan itu cukup membuat petugas dan satpam hotel syok dan panik. Sontak mereka pun langsung menelpon polisi melaporkan penemuan jasad korban. Menerima laporan tersebut, tim Polres Kediri pun segera menuju ke lokasi hotel dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan terhadap jasad korban, tim Inafis Polres Kediri menemukan sejumlah luka, diantaranya sayatan benda tajam di leher,
Korban penuh luka termasuk di kepala serta tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Karena luka-luka korban serta kondisi di TKP, polisi yakin bahwa korban adalah korban penghilangan nyawa. Namun untuk memastikan kondisi dan penyebab luka tersebut, jasad korban pun dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri guna dilakukan otopsi. Sementara itu sejumlah benda diamankan oleh Satreskrim Polres Kediri dalam olah TKP di kamar hotel Kediri, tempat di mana jasad Iva Yunani ditemukan. Sejumlah benda tersebut antara lain pisau dapur yang ditemukan di TKP, sepeda motor yang diduga milik korban, hingga rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat korban yang masuk ke dalam hotel untuk check-in, lalu ia masuk ke dalam kamar yang menjadi tempat kejadian. Beberapa saat kemudian seorang pemuda terlihat masuk ke dalam hotel dan diduga menuju ke kamar tempat korban menginap. Lalu beberapa jam kemudian terlihat pemuda tersebut buru-buru meninggalkan hotel menggunakan sepeda motornya. Penyidik pun yakin bahwa pria dalam rekaman CCTV tersebut merupakan pelaku penghilangan nyawa korban. Kemudian dari hasil identifikasi, polisi berhasil mengetahui identitas korban yakni Iva Yunani 33 tahun yang merupakan warga Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dari keterangan beberapa saksi termasuk petugas hotel mengatakan bahwa korban check-in sejak hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Katanya korban masuk ke dalam hotel seorang diri dan tidak membawa teman. Namun beberapa saat kemudian ada seorang pemuda yang masuk ke dalam hotel. Dengan keterangan saksi serta bukti-bukti yang ada, polisi pun segera memburu pelaku penghilangan nyawa korban yang kini telah dikantongi identitasnya, yakni M. Wahyudin Mahardika yang kita sebut dengan Dika, berusia 21 tahun, warga Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Dan berkat kerja keras anggota serta barang bukti dan keterangan para saksi, akhirnya terduga pelaku berhasil dilacak dan diamankan anggota Reskrim Polres Kediri kurang dari 24 jam setelah pelaku melakukan penghilangan nyawa terhadap korban. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di wilayah Kabupaten Jombang. Dari sumber di kepolisian menyebutkan, saat proses penangkapan pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Sehingga karena membahayakan, petugas pun memberikan tindakan tegas dan terukur. Nah, kabar penangkapan pelaku penghilangan nyawa Iva pun menjadi ramai dibicarakan di jejaring sosial Facebook. Bahkan ada warganet yang sudah memposting foto terduga pelaku. Ada beberapa unggahan grup-grup di Facebook area Kediri. Selain foto terduga pelaku, ada juga foto berdua pelaku dengan korban yang disandingkan dari akun Nona Bocil. Postingan itu banyak dikomentari, di mana kebanyakan tanggapan warganet tentang dugaan bisnis pemuas hasrat korban. Sementara itu setelah ditangkap, pelaku diamankan di Mapolres Kediri untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Dalam interogasi, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menghabisi serta membawa kabur uang tunai dan HP milik korban. Katanya ia melakukan itu dengan motif ingin menguasai harta dan uang milik korban. Padahal uang tersebut adalah uang yang pelaku bayarkan untuk layanan jasa dari korban. Sepertinya pelaku ini tidak ikhlas, dan karena masalah ekonomi yang dialami, ia pun ingin mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya kepada korban dari kencan pertama hingga kencan kedua saat kasus ini terjadi. Nah, setelah kasus ini mencuat, menurut beberapa sumber dikatakan bahwa penasehat hukum tersangka mengatakan kliennya itu adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dia mendasarkan hal itu pada sejumlah bukti seperti resep obat dan surat kontrol yang dikeluarkan RSUD Jombang. Katanya pihak mereka menyiapkan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan seperti resep dan surat kontrol, di mana saat kasus ini terjadi, pelaku masih menjadi pasien di Poli Jiwa RSUD Jombang. Penasehat hukumnya juga mengatakan pelaku ini juga mengonsumsi 2 jenis obat secara rutin, salah satunya diazepam. Nah, diazepam sendiri adalah jenis obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, atau obat penenang.
Tersangka rutin pengobatan. Untuk kriteria gangguan jiwanya apa saya belum tahu karena jenis-jenisnya banyak. Kalau saya baca di Halodoc sebetulnya dia penderita gangguan jiwa akan merespon pada saat-saat tertentu. Seperti saat emosi, perasaan cemas, dan akan kambuh sehingga tidak bisa mengontrol. Sekilas tersangka seperti orang normal, namun tidak bisa mengontrol diri ketika emosi sedang tidak stabil, ujarnya. Penasehat hukumnya juga menyebut bahwa pelaku pernah membakar rumah sendiri. Ia mengungkapkan peristiwa di luar nalar itu terjadi pada pertengahan Agustus tahun 2009. Saat itu katanya orang tua pelaku sedang rawat inap di rumah sakit. Beruntung tetangga sekitar membantu memadamkan api. Tetapi kasus tersebut tidak diproses hukum karena objek yang menjadi sasaran pelaku adalah rumah sendiri. Di sisi lain, banyak warganet yang menyangkal pelaku adalah seorang ODGJ. Di Facebook, mereka meyakini bahwa pelaku ini waras lantaran memiliki niat berkencan dengan korban serta merencanakan penghilangan nyawa keji itu. Masa orang gangguan jiwa bisa mengoperasikan HP, kemudian membuat akun di media sosial dan melakukan tindakan itu? Sepertinya tidak mungkin, tulis warganet di grup-grup Facebook saat kasus ini viral. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kediri mengaku baru mengetahui kabar pelaku merupakan ODGJ. Menurutnya, informasi tersebut didapat penyidik dari pihak keluarga pelaku. Tetapi dari hasil tes kejiwaan terhadap pelaku yang keluar pada tanggal 6 Juni tahun 2022, dokter di RS Bayangkara Kota Kediri menyatakan bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan menyebutkan tidak ada tanda-tanda gejala pelaku Dika mengalami gangguan kejiwaan berat. AKP Rizky K pun mengungkapkan bahwa dengan keluarnya hasil tersebut, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang berlaku. Kasus ini pun disidangkan pada Januari tahun 2023 di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dan akhirnya Majelis Hakim memvonis M. Wahyudin Mahardika 21 tahun, terdakwa penghilangan nyawa Iva Yunani 33 tahun di kamar Hotel Kediri dengan vonis hukuman 17 tahun penjara. Pemuda asal Gudo Jombang itu dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Dan tidak ada keringanan hukuman terhadap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghabisi nyawa janda 2 anak tersebut. Putusan hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri itu setara dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam vonis yang dibacakan hakim terungkap unsur berencana dalam perkara itu. Sama seperti yang dituntut jaksa penuntut umum, bahwa waktu dan jarak antara pelaku mengambil pisau sampai ke kamar dan menghabisi korban termasuk penghilangan nyawa berencana. Saat di sidang, pelaku mengaku mengambil pisau di jok motor yang diparkir di halaman hotel. Seharusnya dalam jarak dan jangka waktu itu, dia bisa melakukan penundaan untuk menghabisi korban. Makanya majelis hakim menolak pembelaan yang dibacakan tim penasehat hukum terdakwa. Setelah membacakan vonisnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi. Dan dengan nada putus asa, terdakwa menerima putusan tersebut dengan mengatakan, "Saya terima." Sementara itu keluarga korban yang diwakili oleh sang ayah mengatakan, harusnya bisa seumur hidup. Ini nanti juga berdampak ke anak-anak Iva yang masih kecil. Keluarga Iva tampaknya belum ikhlas dengan vonis itu. Meskipun sudah dijelaskan majelis hakim bahwa putusan 17 tahun itu sudah final, pihak JPU maupun terdakwa pun telah menerima, sehingga putusan tersebut tidak bisa diubah kembali. Oke guys, sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.